Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Khofifah, mahasiswa PJJ-PAI Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit proposal skripsi saya yang berjudul Metode Menghafal Al-Quran dengan Pemahaman Bahasa Arab dan Pemahaman Makna Ayat di Pondok Pesantren Al-Huda Jagong, untuk memenuhi tugas akhir semester saya, semester 4 dalam mata kuliah Metodologi Penelitian PAI di bawah bimbingan dosen Bapak Denny Iryadi MPD. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, dan memahami bahasa Arab sangatlah penting untuk memahami Al-Quran dengan benar. Bahasa Arab memiliki sistem tata bahasa yang kompleks dan tidak mengalami perubahan, sehingga memudahkan orang asing untuk memahaminya. Memahami bahasa Arab juga membantu seorang penghafal Al-Quran untuk menghafal, untuk mengulang, dan untuk melancarkan hafalannya. Adapun rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana pengaruh penguasaan struktur bahasa Arab pada proses menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan signifikan antara santri yang mengaplikasikan metode tersebut dan yang tidak mengaplikasikan metode tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana praktik pembelajaran bahasa Arab yang dapat mempengaruhi proses menghafal Al-Quran. Kemudian bagaimana strategi yang baik untuk memaksimalkan korelasi antara penguasaan bahasa Arab dengan tahfiz dalam proses menghafal Al-Quran. Kemudian yang kelima, bagaimana mensinergikan pengajar tahfiz dan pengajar kitab kuning atau pengajar bahasa Arab dalam pondok pesantren Al-Huda Jagong dan juga pesantren lainnya, sehingga strategi penguasaan bahasa Arab menjadi efektif dan relevan bagi para santri yang menghafal Al-Quran. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penguasaan bahasa Arab menjadi strategi dalam proses menghafal Al-Quran, khususnya di Pondok Pesantren Al-Huda Jagong yang mempunyai 2 program unggulan. Penelitian ini didasari dari salah satu penelitian yang kami temukan di sebuah jurnal yang dilakukan oleh Bahar Kurniadi, Erwin, dan Adamuddinillah tentang korelasi antara penguasaan bahasa Arab dan pemahaman Al-Quran dengan teknik menghafal. Dari sini kita bisa melihat bagaimana penguasaan bahasa Arab memberi pengaruh yang sangat besar bagi kualitas hafalan Al-Quran. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, fokus pada aspek pemahaman Al-Quran dan kemampuan bahasa Arab yang memudahkan proses menghafal Al-Quran. Yang kedua, penelitian ini membahas berbagai metode pengajaran bahasa Arab yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman Al-Quran. Hanya bagaimana metode pengajaran bahasa Arab yang mendukung menghafal Al-Quran. Yang ketiga adalah penelitian ini mengkaji konteks pendidikan di Indonesia dan memilih sampel penelitian yang representatif dari populasi target, yaitu dalam hal ini adalah para santri Pondok Pesantren Al-Huda. Setelah kami melakukan peninjauan atau kajian penelitian terdahulu, terdapat beberapa karya tulis seperti jurnal, artikel, atau hasil penelitian lainnya. Dan kami menemukan pembahasan penelitian ini sedikit memiliki persamaan dengan pembahasan penelitian tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, penelitian oleh Bahar Kurniadi di tahun 2022, yaitu korelasi antara penguasaan bahasa Arab dan pemahaman Al-Quran dengan teknik menghafal. Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muharis Zubaidillah, yaitu tentang hubungan kemampuan bahasa Arab dengan prestasi hafalan Al-Quran. Penelitian dengan judul Metode Menghafal Al-Quran dengan Penguasaan Bahasa Arab dan Pemahaman Makna di Pesantren Al-Huda Jagong memiliki beberapa poin kebaruan yang membedakan dari penelitian sebelumnya.
Yang pertama adalah pendekatan integratif. Penelitian ini menggabungkan dua aspek penting dalam menghafal Al-Quran, yaitu penguasaan bahasa Arab dan pemahaman makna. Yang kedua, konteksnya spesifik. Penelitian ini dilakukan di pesantren Al-Huda Jagong yang memiliki karakteristik dan sistem pendidikan Islam yang unik. Kemudian, kebaruan lainnya adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman dan perspektif para santri dalam menghafal Al-Quran dengan menggunakan metode yang dikaji dalam penelitian. Yang terakhir adalah kontribusi baru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru pada pemahaman tentang metode menghafal Al-Quran yang efektif dengan mengintegrasikan penguasaan bahasa Arab dan pemahaman makna. Kemudian bab 2, telaah pustaka. Yang pertama tentang kajian teori. Konsep metode. Metode atau cara merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan menghafal, baik menulis, melafalkan, atau membaca maupun mendengarkan. Dalam menghafal Al-Quran terdapat berbagai metode yang telah dikembangkan seperti metode talaqi, metode tahfiz bil al-makna, dan metode tilawah berulang. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selanjutnya, menghafal Al-Quran dan pentingnya menghafal Al-Quran. Kemampuan menghafal Al-Quran adalah suatu kegiatan, aktivitas, usaha, pekerjaan, atau kekuatan serta kesanggupan yang dilakukan seseorang untuk menghafal ayat demi ayat, baris demi baris, dan surat yang ada dalam Al-Quran. Menghafal Al-Quran sangat penting bagi seorang muslim karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Juga hadis Nabi bahwa ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Ahli Quran adalah ahli Allah, keluarga Allah dan yang dikhususkannya. Kemudian pentingnya menguasai bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa wahyu Quran. Memahami bahasa Arab dengan baik sangat penting untuk memahami makna Al-Quran secara mendalam. Dengan memahami bahasa Arab, santri dapat memahami struktur kalimat, kosakata, dan makna setiap ayat yang ada dalam Al-Quran dengan lebih baik. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah bahwa penguasaan bahasa Arab memberikan beberapa keuntungan bagi penghafal Al-Quran, antara lain dengan menguasai bahasa Arab mempermudah proses menghafal ayat baru, kemudian membantu mengingat hafalan yang terlupa, memperkecil kemungkinan kesalahan dalam menghafal, dan membantu memahami makna ayat serta meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang metode menghafal Al-Quran dengan penguasaan bahasa Arab dan pemahaman makna di pesantren Al-Huda Jagong. Adapun lokasinya, penelitian ini adalah pesantren Al-Huda Jagong yang merupakan salah satu pesantren yang terkenal dengan program tahfiz Al-Qur'annya. Nah, subjek penelitian ini adalah para santri yang sedang mengikuti program tahfiz Al-Qur'an di pesantren Al-Huda Jagong. Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama adalah dengan observasi. Peneliti akan melakukan observasi partisipan di pesantren Al-Huda Jagong untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran tahfiz Al-Quran. Yang kedua dengan cara wawancara. Kami melakukan wawancara dengan para santri, pengajar, dan pengurus pesantren tentang metode menghafal Al-Quran yang diterapkan di pesantren Al-Huda Jagong. Yang ketiga dengan cara dokumentasi. Kami mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan program tahfiz seperti kurikulum program tahfiz, bahan ajar yang digunakan, dan dokumentasi kegiatan tahfiz. Adapun teknis analisis datanya adalah
yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah data analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan grounded theory. Pendekatan grounded theory dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk membangun teori baru tentang metode menghafal Al-Quran dengan penguasaan bahasa Arab dan pemahaman makna di pesantren Al-Huda Jagong. Nah, langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan adalah yang pertama, pengumpulan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan juga dokumentasi seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Yang kedua, dengan transkrip data wawancara ditranskripkan secara verbatim. Yang ketiga, dengan cara data analisis dengan menggunakan metode coding. Coding adalah proses pemberian kode pada data untuk mengidentifikasi tema dan kategori yang muncul dari data. Yang terakhir, membangun teori. Data yang telah di-coding kemudian dianalisis untuk membangun teori baru. Demikian sedikit penjelasan tentang proposal skripsi yang telah kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.